Gereja Protestan Maluku yang kami kasihi, Shalom. Jumpa lagi dengan kami, Lembaga Pembinaan Jemaat Gereja Protestan Maluku, dalam penjelasan tema bulan Desember. Segala hormat hanya bagi Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Sebab hebat dan ajaib pekerjaan Tuhan dalam seluruh gerak pemberitaan di dalam pelayanan Gereja Protestan Maluku di Maluku dan Maluku Utara. Kini kita sudah ada di bulan Desember tahun 2024 dan kita mempersiapkan diri untuk menyongsong perayaan Minggu-Minggu Adventus, Natal Kristus, dan mengakhiri tahun 2024. Pada bulan Desember ini, pemberitaan dan pelayanan gereja dilandaskan pada tema bulan, yaitu Tuhan pemelihara kehidupan akan datang, berjaga-jaga dan sambutlah Dia. Rumusan tema ini sesungguhnya adalah sebuah pengakuan gereja tentang Tuhan yang selalu bekerja memelihara kehidupan manusia di sepanjang sejarah. Pemeliharaan Tuhan begitu sempurna karena kasih-Nya kepada kita semua. Tuhan pemelihara kehidupan ini telah datang dan akan datang kembali. Sebab itu, semua yang percaya kepadanya harus terus hidup berpengharapan. Meski ada di tengah-tengah realitas kehidupan dunia yang menantang bahkan mengancam, pengharapan harus tetap dimiliki semua orang percaya. Dan itu adalah sikap gereja yang aktif dan dinamis. Kuatnya pengharapan yang dimiliki kepada Tuhan, Sang Pemelihara kehidupan, memungkinkan kita untuk terus berkarya tanpa takut, tanpa gentar. Sebab kita yakin tangan kasih Tuhan itu akan senantiasa menopang dan memberkati. Umat dan pelayan yang diberkati Tuhan, tema bulan ini dijabarkan dalam 5 tema mingguan yang dapat kami jelaskan sebagai berikut. Tema Minggu Adventus pertama, Minggu tanggal 1 Desember 2024 adalah berharap pada Allah yang menyelamatkan. Bacaan Alkitab dari kitab Mika pasal 7 ayat 7 sampai 13. Nas bacaan Mika ini memberi 3 pesan kepada kita. Yang pertama, ibu bapak dan saudara, Nabi Mika adalah nabi yang cenderung mengandalkan Allah dan janji-janjinya di dalam seluruh karyanya. Dia tahu bahwa Allah akan menopang dirinya dan dia meyakini bahwa pada waktunya Allah akan melaksanakan penghukuman terhadap semua kejahatan yang berlangsung pada zamannya. Lalu Tuhan memposisikan keadilan sebagai dimensi yang dominan. Sebab itu dalam keyakinan ini dia pasrah menyerahkan diri kepada Allah yang janjinya pasti digenapi dan menunggu-nunggu Tuhan untuk datang menyelamatkan umat Israel dari ancaman penghukuman yang dahsyat. Nah, karena itu dalam kondisi bangsa Israel yang terpuruk sekalipun, dia hadir untuk mengingatkan dan menguatkan umat teruslah berharap kepada Allah yang menyelamatkan. Ya, Minggu Adventus pertama ini kita rayakan dengan menitik beratkan pada sikap pengharapan sebagai orang percaya. Pengharapan kepada Allah di tengah konteks gereja dan masyarakat bangsa kita yang tentu saja selalu ada dalam perubahan-perubahan. Dalam konteks perubahan ini, jemaat, seringkali terjadi interaksi nilai yang kadang-kadang melemahkan iman dan pengharapan kita. Tapi firman Tuhan dalam kitab Mika ini menegaskan bahwa ketaatan kepada Allah mesti menjadi nilai hidup kita dari kini maupun di masa-masa ke depan. Yang kedua, dalam nas bacaan ini ada nada sindiran yang disampaikan. Di mana Tuhan Allahmu? Ini nada-nada sinis, nada-nada yang menanyakan keberadaan Allah dan meragukan kuasa penyelamatannya. Kata-kata ini dilontarkan oleh orang-orang yang berhikmat secara duniawi dan melecehkan kuasa Allah dan kemuliaannya. Tetapi terhadap
kuasa dunia yang cenderung bangkit melawan Allah dan mempertanyakan kuasanya, mereka sendiri akan dipermalukan dan menjadi pemandangan yang memuaskan hati orang-orang yang memang selalu menaruh harap kepada Tuhan. Pada bagian ini memberi pesan kepada kita bahwa kecenderungan untuk melecehkan dan merendahkan Tuhan dalam kehidupan ini harus dihindari. Sebab karya penyelamatan Tuhan yang telah kita terima menuntun kita untuk melihat bahwa ada karya pemeliharaan Tuhan dalam segala hal yang kita alami. Karena itu kita diajak untuk bertobat, dan pertobatan itu mesti berlangsung dalam campur tangan Tuhan pada satu sisi, tapi juga peran serta kita untuk menopang proses-proses pengakuan terhadap Yesus sebagai Tuhan dan Penyelamat. Maka mari jadikan momen perayaan Minggu-Minggu Adventus yang telah kita mulai pada hari Minggu Advent pertama ini sebagai kesempatan untuk kita bisa merenung, bisa berefleksi tentang keberadaan kita di hadapan Tuhan, supaya semua yang telah dan yang akan kita lakukan berkenan kepadanya. Yang ketiga dari teks ini memberi pesan bahwa kita semua memang harus terus memaknai waktu yang telah dijalani. Sampai sejauh ini Tuhan berkenan menolong. Kita akan terus berjalan bersama Tuhan, siap melakukan terobosan-terobosan baru untuk kesempatan yang akan datang. Karena itu diperlukan kerendahan hati dan hikmat dari Tuhan Sang Penyelamat, supaya kita pada masa ini dapat mensyukuri kehidupan dalam tahun ini. Termasuk ibu bapak, saudara jemaat, kita bersyukur kepada Tuhan yang telah menyertai pesta demokrasi iman yang berlangsung di gereja dengan pemilihan diaken dan penatua periode 2025-2030 dan pemilihan di masyarakat, baik itu pemilihan presiden, wakil presiden, anggota legislatif, gubernur, wakil gubernur, bupati, dan wali kota. Sungguh semuanya telah berlangsung dalam damai karena kasih Tuhan. Tuhan masih memberi kepercayaan kepada kita semua yang bekerja di gereja dan di ruang-ruang publik untuk membangun komitmen dan bertambah teguh dalam iman dan pelayanan bagi semua. Mari teruslah berkarya dengan bersandar pada Tuhan Sang Penyelamat. Umat dan pelayan yang dikasihi Tuhan, tema Minggu Advent kedua, Minggu tanggal 8 Desember 2024 adalah Kerajaan Sorga sudah dekat, hiduplah saling mengampuni. Bacaan Alkitab dari Injil Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35. Nas bacaan Injil Matius ini memberi perspektif dengan dua pesan yang disampaikan. Yang pertama, kerajaan sorga atau kerajaan Allah merupakan penyataan kehadiran Allah yang telah terjadi, sementara terjadi, dan akan terjadi lagi. Bahwa orang percaya yang menanti kerajaan sorga harus melakukannya dalam kesadaran bahwa ia telah mengalami penebusan dan keselamatan dari Tuhan. Tetapi bahwa ia juga membutuhkan penebusan dan keselamatan itu pada masa sekarang dan di waktu yang akan datang. Untuk itu, hal tentang pertobatan dan kekudusan hidup bagi orang percaya memang harus menjadi yang utama. Dengan kata lain, memaknai Minggu Adventus ini, Tuhan akan datang dan kerajaan sorga sudah dekat, memang harus disikapi dengan hidup dalam pertobatan dan kekudusan. Yang kedua, ada tanggung jawab etik moral saat menantikan Tuhan yang akan datang. Dan ini terimplisit dalam hal-hal yang berkaitan dengan kerajaan sorga. Tidak dapat kita hindari bahwa kerajaan sorga memiliki nilai-nilai etis yang mengatur cara hidup warga kerajaan tersebut. Itu berarti mengatur cara hidup kita semua sebagai orang percaya. Orang yang telah bertobat dan hidup dalam kekudusan sebagai wujud kerajaan sorga sudah dekat adalah orang-orang yang
yang bersedia mengampuni sesamanya dalam kesabaran dan belas kasihan. Itu dilakukan dengan hati yang memang rela, tulus, secara cuma-cuma, tidak mendendam, tanpa syarat, dan intinya hal itu dilakukan dalam kasih. Karena itu orang yang bersedia mengampuni adalah warga kerajaan surga dan mampu menyatakan kesatuan sebagai tubuh Kristus. Jemaat yang diberkati Tuhan, tema Minggu Adventus yang ketiga, Minggu tanggal 15 Desember 2024 adalah Tahun Rahmat Tuhan akan datang, bersukacitalah. Bacaan Alkitab dari kitab Yesaya pasal 61 ayat 1 sampai 11. Teks bacaan kita di Minggu Adventus yang ketiga ini, kita dapati ada 3 pesan yang hendak disampaikan. Pertama, bahwa tahun rahmat Tuhan akan datang haruslah kita maknai sebagai hari-hari di mana Tuhan pasti akan menjawab berbagai keluh kesah, penderitaan, kekhawatiran, dan pergumulan berat dengan kasih karunia dan rahmat-Nya. Yesus Kristus telah menjaminkannya dengan menyatakan bahwa nubuatan itu telah digenapi. Dalam kitab Yesaya 61 ini kita melihatnya. Sang juru selamat yang kita rayakan kelahirannya adalah nubuatan para nabi yang tergenapi. Nabi tidak hanya menyampaikan kabar baik itu, tetapi telah membuktikannya dengan kehadiran Yesus yang datang menebus dan berjanji untuk datang kembali. Tidak pernah Tuhan meninggalkan manusia yang dikasihinya sebagai yatim piatu. Maka ini menjadi alasan untuk kita bersukacita dalam penantian ini. Sukacita adalah suatu sikap iman yang di dalamnya ada pengharapan akan kasih Tuhan. Bukanlah sukacita karena keadaan senang semata yang bisa saja berubah bila situasi berbalik tidak menyenangkan, tapi bersukacita dalam segala keadaan yang kita alami. Yang kedua, Ibu Bapak Saudara, sukacita memang harus dimiliki bersama sebagai persekutuan. Karena janji Tuhan itu tidak hanya menyasar pada pribadi-pribadi tertentu, melainkan juga tertuju kepada semua orang yang kepadanya Dia berkenan. Jadi sukacita di dalam Tuhan memang harus menjadi kekuatan jemaat, kekuatan gereja untuk membangun dan membarui kehidupan persekutuan di tengah-tengah perubahan zaman dengan semua karunia yang telah Tuhan berikan. Nah, bagaimana kita bisa mengekspresikan rasa sukacita itu baik secara pribadi, keluarga maupun bersama-sama secara komunal di jemaat dan di gereja ini memang harus tetap terkendali. Sebab sukacita di dalam Tuhan itu adalah sukacita yang tidak berlebihan, tetapi kita mengungkapkannya dalam kesederhanaan sebagai wujud tanda syukur kita kepada Tuhan. Yang ketiga dari teks bacaan ini juga mengingatkan kepada kita bahwa sukacita itu pula harus bertumbuh di dalam kehidupan keluarga. Teristimewa anak-anak kita mesti menikmati rasa sukacita yang dihadirkan dalam keluarga. Ini memang karena pada minggu ini, Minggu Adventus ketiga, bersamaan juga perayaan ulang tahun Sekolah Minggu Tunas Pekabaran Injil. Dan karena itu, perhatian dan kasih sayang sebagai keluarga, sebagai gereja, memegang peranan penting dalam proses pertumbuhan generasi masa depan. Peran orang tua menjadi penting karena dalam kondisi sulit pun anak-anak tidak boleh kehilangan sukacita yang sejatinya adalah kasih karunia dan rahmat dari Tuhan yang telah dikerjakan dan diterapkan dalam hidup selama ini dengan pertolongan Tuhan. Hanya dengan begitu maka anak-anak kita akan semakin bertambah besar dan kuat dalam roh Tuhan. Itu yang akan membimbing mereka menikmati kesukacitaan hidup di masa kini maupun masa yang akan datang. Maka
pelayan yang diberkati Tuhan, tema Minggu Advent keempat, Minggu tanggal 22 Desember 2024 adalah hiduplah bersama dalam kedamaian, Tuhan datang segera. Bacaan Alkitab dari kitab Yesaya pasal 65 ayat 17 sampai 25. Ada dua pesan yang dapat dimaknai dari teks ini. Yang pertama, Advent adalah masa-masa penantian akan kedatangan Tuhan. Itu sudah kita dengarkan dari Minggu Advent pertama sampai Advent keempat ini. Berada di minggu-minggu Adventus keempat adalah anugerah Tuhan bagi kita semua sebagai orang percaya. Sebab selama itu pula kita terus meyakini bahwa Tuhan telah datang di dalam diri Yesus Kristus dan akan datang kembali pada kali yang kedua. Dalam situasi seperti ini, kita sadar bahwa banyak peristiwa telah terjadi. Yang kita alami di tahun ini pun telah terlalui. Dan ada banyak meninggalkan bekas serta luka yang mungkin tidak terobati. Relasi-relasi seringkali tergoyak, baik antara suami istri, orang tua, anak-anak, adik kakak, teman sekerja, atasan, maupun terhadap alam. Tetapi teks di hari ini mengingatkan kita tentang karya penyelamatan Allah yang digenapi dalam nubuatan Nabi Yesaya. Yang disampaikan oleh Yesaya adalah bahwa Allah berkenan datang untuk mendamaikan dirinya dengan manusia. Manusia dengan manusia dan manusia dengan Allah. Oleh sebab itu, dalam menyambut momentum kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, kita harus terus berusaha untuk membangun relasi yang baik dengan Tuhan, sesama, dan alam semesta. Yang kedua, mengapa Tuhan harus dijadikan dasar dari semua upaya pembaruan relasi kita terhadap sesama dan alam? Karena memang kita tahu Tuhan yang datang menjadi sumber hikmat dan kekuatan untuk melakukan karya pendamaian itu. Allah berkenan mendamaikan kita manusia dengan dirinya supaya kita beroleh keselamatan. Bukan manusia. Dan kita belajar dari diri Yesus Kristus yang sudah datang dan akan datang kembali. Itu dapat kita lihat dalam motivasi, caranya bekerja, membangun relasi-relasi yang baik dengan kita sebagai ciptaannya. Karena itu memang sebagai para pengikutnya, membangun relasi dengan Tuhan dan sesama adalah hal yang penting. Membangun relasi dengan Tuhan tidaklah bersifat ritual atau kita hanya tinggal berdoa dan beribadah saja. Tetapi relasi itu juga mesti nampak dalam interaksi kita dengan sesama, interaksi kita dengan alam di sekitar kita. Nah, relasi baik tersebut dibangun sebagai cara kita untuk bersyukur atau kita meresponi kasih Tuhan yang besar di dalam kehidupan kita. Tetapi ini juga merupakan cara kita untuk mempersiapkan diri kita menyambut kedatangan Tuhan. Ini yang harus kita upayakan secara bersama hidup dalam kedamaian di Minggu Adventus yang keempat. Pelayan dan umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tema minggu terakhir pada bulan Desember, Minggu tanggal 29 Desember 2024 adalah bersyukurlah
dan berserah kepada Tuhan pemelihara kehidupan. Bacaan Alkitab dari kitab Mazmur 111 ayat 1 sampai yang ke-10. Ada 3 pesan yang kita maknai dari kitab Mazmur 111 ini. Pertama, Ibu Bapak, Mazmur 111 adalah mazmur yang dikategorikan dalam kelompok mazmur puji-pujian dan mazmur ungkapan syukur. Mazmur ini memang mengemukakan berbagai alasan umat pada waktu itu untuk memuji dan mengucap syukur kepada Tuhan. Alasan mereka adalah perbuatan-perbuatan Allah yang besar yang telah dinyatakan kepada umat. Sebab itu mereka bersyukur dan memuji namanya. Perbuatan besar Tuhan nampak ketika Tuhan selalu memperhatikan dan memelihara kehidupan umatnya, membebaskan mereka dari keterpurukan hidup dan perbudakan di tanah Mesir dan terpelihara hingga masuk tanah perjanjian. Memang teks ini memanggil kita semua untuk berefleksi pada perjalanan dan perbuatan tangan Tuhan yang telah kita alami sampai kita tiba di minggu terakhir tahun 2024. Berbagai kenyataan hidup juga telah kita lewati bersama Tuhan. Susah senang, pahit manis, baiklah kita renungkan supaya kita bisa melihat dan merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan yang menyertai perjalanan hidup di tahun ini, lalu kita bersyukur atas kebaikan Tuhan ini. Yang kedua, Ibu Bapak, Saudara-saudara, perenungan ini lalu memang harus terus menimbulkan rasa syukur yang tinggi kepada Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus, sebab Tuhan sungguh-sungguh mengasihi kita. Dialah yang telah memimpin kita dalam berbagai kenyataan hidup yang penuh tantangan. Ya, kita memang menghadapi banyak persoalan dan tantangan di tahun ini. Tetapi syukur bahwa kekuatan senantiasa Tuhan berikan. Kekuatan yang Tuhan berikan ini memampukan kita untuk mengelola berbagai kesempatan. Mari maju dengan membawa hasil-hasil yang baik yang telah kita lakukan di tahun ini. Kita syukuri dan kita tingkatkan untuk waktu-waktu di tahun mendatang. Yang ketiga, Ibu Bapak, Saudara-saudara, syukur kita di penghujung tahun ini bukanlah sekedar sebuah ungkapan kata-kata belaka, tetapi itu memang harus mewujud dalam seluruh sikap dan kehidupan kita yang benar, yang penuh etika moral sebagai orang-orang Kristen. Kita hidup dengan penuh hikmat. Sikap berhikmat memang dibutuhkan secara khusus di tengah kenyataan-kenyataan hidup kita yang penuh dengan berbagai pilihan. Kadangkala bertentangan pula dengan kehendak Tuhan. Tetapi kita percaya bahwa jalan-jalan hidup ke depan masih panjang. Tuhan masih memberi kesempatan untuk kita. Memang rahasia sifatnya. Disinilah mengapa kita masih memerlukan hikmat dari Tuhan, supaya kita mampu menunjukkan ungkapan syukur kita itu dengan menentukan pilihan-pilihan hidup yang tepat, yaitu hidup dengan penuh kesetiaan dan hormat kepada Tuhan. Itu wujud ungkapan syukur kita kepada Allah pemelihara kehidupan yang menyertai perjalanan kita tahun ini dan yang akan menuntun kita masuk di tahun 2025.
Ibu Bapak, saudara, umat dan pelayan Tuhan yang berbahagia. Demikianlah penjelasan tema bulan dan mingguan di bulan Desember 2024. Semua yang telah kita aktakan dalam karya pelayanan selama tahun 2024 ini merupakan wujud komitmen iman kita bersama untuk terus meningkatkan kualitas hidup sebagai satu keluarga Allah di Gereja Protestan Maluku. Dalam iman kita kepada Kristus yang lahir dan akan datang kembali, kita meyakini bahwa semua yang telah kita tanam dan kita siram berkenan ditumbuhkan oleh Tuhan, sehingga kehadiran Gereja Protestan Maluku akan terus jadi berkat untuk tahun-tahun pelayanan ke depan. Selamat merayakan Natal 25 Desember 2024 dan selamat memasuki tahun baru 1 Januari 2025. Tuhan Yesus memberkati kita semua sampai kita jumpa kembali di tahun depan. Shalom.